Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rini Setiawati, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Vika Ramadhani dari kelas 1D, Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil jawaban saya dari mata kuliah Pancasila. Yang pertama, dasar ontologi, epistemologi, dan dasar aksiologi dalam Pancasila. Dasar ontologi Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, karena Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat yang tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja, melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis merupakan dasar ontologis sila-sila Pancasila. Dasar epistemologi Pancasila merupakan cabang filosofi yang berhenti mengenai asal, syarat, sistem, susunan, metode, dan juga validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi ini pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan. Batas dan validitas ilmu pengetahuan terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber ilmu pengetahuan, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya memang tidak dipisahkan dengan dasar ontologisme. Maka dari itu, dasar epistemologi Pancasila memiliki perubahan yang sangat erat dengan konsep dasar mengenai hakikat manusia. Dasar aksiologi Pancasila sebagai suatu sistem filosofis yang mempunyai satu kesatuan dasar ontologis, yakni nilai yang tergantung pada Pancasila yang pada hakikatnya menjadi satu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkinya. Misalnya, kalangan material memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material, sedangkan kalangan hedonis berpandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai kenikmatan. Kedua, ideologi Pancasila merupakan ideologi negara dan dasar negara mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila merupakan dasar bagi semua peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila menjadi dasar bagi perilaku aparatur negara dan pemerintah Indonesia. Sebagai sarana persatuan bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai pengikat seluruh bangsa dalam hal bidang ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ideologi negara asing seperti liberalis, komunis, dan sosialis tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Pancasila merupakan dasar negara. Maka Pancasila bermanfaat untuk menjadi pedoman warga negara yang baik. Pancasila menjadi petunjuk dalam menyikapi keberagaman bangsa. Pancasila menjadi alat penyelesaian konflik dan juga Pancasila menjadi tujuan pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Pancasila terdiri dari beberapa sila yang menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa. Pancasila menjadi arah perilaku yang wajib diterapkan dalam menjadi warga negara sehingga persatuan kesatuan tetap terjaga. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang melandasi semua sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila terbukti mampu mengayomi dan melindungi seluruh warga negara yang berbeda suku, agama, dan ras. 4. Agama sebagai unsur mutlak dari kehidupan bangsa Indonesia yang sangat penting dan turut menentukan dalam rangka pembinaan hukum nasional Indonesia. Dengan demikian,
Islam merupakan potensi yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, baik dilihat dari segi tujuan maupun pelaksanaan. Dapat disimpulkan bahwa peran agama Islam merupakan salah satu sistem yang juga berlaku di Indonesia dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka pembinaan di Indonesia. 5. Karena derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menjadikan dunia seolah nyaris tanpa batas. Peristiwa yang terjadi di suatu tempat dengan hanya beberapa detik sudah dapat diketahui di belahan dunia lain, yang bahkan jaraknya beribu-ribu kilometer dari tempat itu. Artinya, kemajuan teknologi informasi berperan penting dalam memengaruhi seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Pengaruh globalisasi yang mudah sekali menyebar dari berbagai media informasi dan tanpa difilter baik positif maupun negatifnya, yang tak mampu kita hambat dikhawatirkan budaya bangsa, khususnya budaya lokal, akan mulai terkikis. Dengan terkikisnya budaya lokal Indonesia, maka bangsa Indonesia kehilangan identitasnya dan jati diri Indonesia mulai tergilas dan hilang. Terlihat dari masyarakat Indonesia di zaman sekarang ini sudah jarang ditemukan yang masih menanamkan nilai-nilai lokal, terutama pada generasi muda yang keluar jalur dan lebih bangga mengikuti gaya hidup budaya barat daripada budayanya sendiri. 6. Jawabannya iya. Penyebabnya dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, sikap warga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme sehingga para pemuda meniru sikap tersebut, dan timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku lainnya sehingga lebih menganggukkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa. Faktor eksternal, cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral pemuda. Mereka lebih memilih negara lain dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri. Dan paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa, sehingga berakibat sikap individualisme yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan memiliki sikap acuh tak acuh pada pemerintahan. Para pemuda lebih menggunakan pakaian minim mengikuti kebudayaan bangsa barat. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.